Halo semuanya, dimanapun dan kapanpun Anda berada, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi di Sahabat Elektronik. Saya Oki, ditemani oleh biasa co-host saya. Saya Ojel Dep, Ojel Dep ya, Ya boleh. adiknya. Eh, Dalam Dalam sahabat Sahabat Elektronik. Oke ya, Oh, episode kedua sekarang ya. episode Dan kedua, kita kedatangan seorang tamu. Kita punya teman yang join sama kita sekarang ini, yang nanti bakal kenalin diri dia sendiri. Dan topik untuk kali ini adalah skizofrenia dan kreativitas. Antara skizofrenia dan kreativitas. Itu yang bakal kita bahas sekarang. So, silakan tamu kita untuk memperkenalkan diri di kamera yang ini. Halo, halo semuanya. Saya Amanda Angela Sunoko. Saat ini saya berdomisili di Bandung dan saya sebagai penyintas skizofrenia ingin berbagi sedikit mengenai mental illness saya dan kreativitas yang saya punya. Luar biasa, itu dia. So, basically yang bakal kita bicarain banyak adalah seal seseorang, apa istilah yang sudah bukan diprediksi, apa yang mungkin sudah dicap, di branding sebagai kamu skizofrenia gitu loh. Tapi dan mungkin banyak juga teman-teman yang bakal berpikir bahwa itu adalah sebuah kendala di saat kita mau melakukan sesuatu. Di sini kita bakal ngebuktiin sesuatu yang salah buat kalian semua. So, mari kita mulai. Oke, Jel. Untuk pertanyaan pertama kayaknya dari Ojel. Kita sambil santai aja. Episode kedua saya happy banget. Dan by the way, terima kasih udah lihat episode yang pertama. Bukan lihat dan dengar maksudnya. Yang pertama dan yang nomor 0. Yang saya mau Ojel berdua doang itu udah ada yang lihat. Makasih banget. Saya tahu persembahan dari kami belum sebagus itu, tapi mudah-mudahan dengan seiringnya waktu dan bantuan dari teman-teman semua bisa jadi lebih bagus. So, ditunggu siapapun kalian, just let us know. Kita bakal lakuin yang terbaik buat kalian. So, satu lagi mungkin Jal. Saya mau terima kasih buat Deep Smoke Records Bandung yang sudah memproduksi back sound buat kita dan jingle buat kita. Oke. Silakan lanjut Jel. Oke, teman-teman, kenapa saya mengundang Amanda sebagai tamu kali ini, karena saya udah kenal sama beliau, ketemu berapa kali Man ya? 3 kali ada 4 sekitar lah ya. 3 kali. Dan dia tapi seorang 3 kali ya. Langsung klik. Langsung nyambung ngobrolnya. Dan dan saya melihat Aman ini sebagai seorang yang sosok yang istimewa ya, karena ya dia mengaku sebagai punya mental illness seperti itu, dan juga dia adalah seorang pelukis yang kebanyakan warna dasarnya yang satu merah. Ada ini. Iya, sekarang ya lagi. Dia pun suka menulis dan ya tulisannya sudah rapi. Jadi dia tampaknya juga hobi itu dan juga hobi membaca ya, Mbak ya. Iya. Jadi itu sih yang alasan kenapa saya mengundang beliau, dan sekarang mungkin giliran Amanda sendiri sih yang nyeritain seperti apa, bagaimana, kapan dan Iya sih, diagnosa itu ada. Yang pertama kita mau dengar tentang si skizofrenianya itu sendiri, karena itu masih sedikit orang yang belum begitu paham tentang apa sih gitu loh. Dari mana nih? Dari awal aja, dari awal. Sejarah aku itu sudah cukup panjang. Jadi untuk skizofrenia sendiri itu tuh seperti kalau tumor yang tidak aktif, kalau aktif menjadi kanker gitu. Betul. Nah ini sama juga, penyakit mental ini ada, tapi kebanyakan orang aktifnya di usia 30 tahun, dan saya mengalami hal yang sama. Sebelumnya tahun 2003 saya itu didiagnosa dengan bipolar 2.
Tapi kemudian 2016 saya didiagnosa skizofrenia afektif. Apa pembedanya? Pembedanya adalah saya udah kayak orang gila, putus dari ini agak ini sih ya, putus dari kenyataan, takutan dan segala macam gitu. Dan udah tidak mampu untuk mengorganisir pikiran saya gitu, nggak mampu gitu. Jadi udah yang lain yang mengambil alih diri gitu. Dan yang menariknya adalah sebelumnya saya didiagnosa bipolar dulu sebelum akhirnya skizofrenia. Oke. Gitu. I see. So, tapi sampai sejauh ini gitu loh. Ini menjadi sebuah gangguan atau sebuah blessing buat kamu? Yang dirasain sampai sekarang ini nih, udah bisa ada di sini, bisa senyum sama teman-teman semua nih udah. Kalau menurut saya sebuah blessing ya, tapi nggak tahu nih, saya pengen dengar dari Amanda sendiri gimana. Iya. Kadang-kadang ketika saya kan ikut ada organisasi juga namanya Bipolar Care Indonesia gitu. Bipolar Care Indonesia. Ketika saya sharing gitu tentang ketika saya sharing tentang relapse, namanya relapse itu ketika kita keluar sakitnya. Jadi lah kalau orang bilang ya. Difitnah. Iya, jadi kerja juga gitu. Jadi. Goblok bahasa Sunda itu saya benar-benar literal. Benar-benar kayak di neraka karena kita mengalami delusi yang salah satu delusi yang saya punya itu adalah badan saya benar-benar seperti bergejolak dan saya berpikir badan saya adalah neraka dan saya akan digiring keluar rumah dengan secara paksa untuk ditelanjangi dan seperti dongeng-dongeng anak kecil tentang pelacur misalnya atau perempuan berdosa. Saya juga nggak tahu dari mana ide itu gitu. Saya akan keluar, dibawa, ditelanjangi, ditonton banyak orang dan ditumpahkan timah hitam dari atas kepala saya. Shit. Nah itu kan dan itu tuh kesadaran yang saya nggak punya kontrol sama sekali, nggak bisa bilang man ini lu tanda gering loh gitu mikirnya. Iya ngerti. Gitu. Dari pribadi ya, dari sisi pribadi, dari orang yang lihat mungkin lain, tapi dari sisi pribadi kamu sendiri have no control about that like at all. Iya. Berat juga Jel ya, gitu. Kayak gitu. Ngebayangin dong. Tapi blessingnya adalah silakan. Blessingnya adalah yang tadi bersin. Bless you. Bless you. Ada suatu keadaan di mana saya tenang sekali, saya bisa berkarya dan punya kesadaran yang utopis gitu. Oh iya itu. Ya itu entah delusi, entah apa. Ya. Bless you. So itu mungkinnya. Jadi kalau misalkan saya ngelihat dari segi visual lah ya Jel ya. Ketika Manda mengalami lapse tersebut gitu loh, dia melihat sesuatu atau membayangkan sesuatu yang out of this world gitu loh. Kalau misalkan dilihat dari segi kreativitas, itu benar-benar kayak cerita film dan terus udah ada skenario. Kalau menurut saya ya, jadi kayak yang itu adalah sebuah ide juga gitu loh. Di saat mungkin Amanda mau mencurahkan sesuatu itu baik secara karya ataupun apa, yang mungkin itu berat, maksudnya sangat menyakitkan gitu, tapi apakah bisa gitu si hal tersebut itu menjadi sebuah inspirasi juga ketika kamu berkarya? Enggak. Sama sekali. Karena kalau udah kayak gitu tuh benar-benar kita hilang kontak bahkan dengan fisik kita. I see. Saya pernah mau ke toilet, saya pengen buang air kecil gitu, tapi saya nggak tahu apa yang saya rasain sampai harus ditanya sama ibu saya. Akhirnya saya nangis, ditanya sama ibu saya, kamu kenapa pengen ke toilet? Iya, baru bilang iya dan dipapa ke toilet gitu. Ya hilang
totally hilang kesadaran. Damn. Berat. Sorry itu, sorry. Kenapa sorry? Justru yang sorry Iya, kita. soalnya ceritanya nggak enak. No, itu cerita yang emang benar-benar mudah-mudahan ya buat yang dengar, buat teman-teman mudah-mudahan inspiratif bahwa istilahnya untuk hidup dengan kondisi seperti itu tidak mudah. Tidak mudah. Ini kita dengan senang gitu bisa ngelihat misalkan Mbak Manda sekarang di sini sehat apa segala macam aja kita udah happy banget. Tapi mungkin ada juga beberapa kasus yang mungkin nggak ada bantuan dari keluarga atau saudara terdekat. Aku nggak bisa ngebayangin untuk orang-orang yang seperti itu. Tiba-tiba mereka sendiri punya diagnosa yang tidak terdiagnosa, malah dia sendiri dia nggak tahu bahwa dia mungkin skitso atau apa, terus dia harus hidup sendiri. Ini kayak kalau kata gue sih ini juga blessing juga sih buat Manda. Kenapa? Karena ada orang di sekitar minimal yang bisa ngelihat kita dan ngedukung kita. So mungkin dukungan kayak perlu kali ya Manda ya buat mungkin teman atau saudara yang kebetulan memiliki diagnosa seperti itu. Sangat ya. Gak bisa hidup sendiri aja. Nah, mau kena diagnosa ataupun tidak, udah surat buat manusia bahwa kita nggak bisa hidup sendiri. Makanya jangan takut untuk sharing sama kita. Oke Jel, lanjut dari Ojel. Ya itu mungkin dan kita pengen tahu proses kreatif Manda ya, sebagai yang saya tahu pertama kan sebagai pelukis, dan apakah ini sudah dilakoni sebelum kamu di labelin itu atau emang berjalan dengan seiringnya proses kamu mengalami itu gitu. Mungkin teman-teman pasti ingin tahu. Atau mungkin karena efek itulah. Jadi terus. Saya nih jadi aku nih nggak bisa gambar gitu. Saya pernah tes ke FSRD ITB ya keterima gitu kan, karena nggak bisa gambar gitu. Nah akhirnya si ketidakbisaan itu menjadi suatu dendam tersendiri ketika 2000 berapa ya 2012 saya depresi. Nah dendam ini keluarlah gitu karena saya lebih punya banyak waktu dengan diri saya gitu. Dengan itu 2012 itu saya dibilang bipolar. Oke. Saya lebih mengisolasi diri saya, jadi akhirnya saya mendefine gitu, apa sih karya seni? Kenapa sih gue nggak keterima? Sok lah nggak bisa gambar orang juga gitu. Saya akan menghasilkan sesuatu yang disebut karya seni. Jadi dendam ya ini. Kalau terdengar cheesy karena ini dendam. Ya mungkin bisa dibilang efek dari penyakit itu saya akhirnya jadi mendalami. Wow. Gitu penyakit. Dan yang lebih hebatnya lagi, Jel, kalau menurut saya sendiri mengalami hal itu gitu loh maksudnya. Dan saya tidak diagnosa apapun, masuk ke FSRD ITB, dan tidak diterima. Padahal pada saat itu saya cukup kalau menggambar gitu loh. Pengakuan bahwa saya bisa menggambar bukan cuma dari diri sendiri, tapi orang lain juga bilang lu bisa gambar. Tapi ketika lu coba, depresinya tuh benar, dan itu menjadi sebuah dendam. Dan dendam di sini bukan dendam yang jelek ya teman-teman. Maksudnya dendam di sini lebih ke dendam yang damn gitu, why not? Kok bisa banget sih gue dibilang kayak begitu gitu. Padahal ternyata kita tuh punya sesuatu yang bisa kita tunjukin. Dan baru setelah itu si dendam tersebut menjadi motivasi buat kita untuk saya nggak pernah lulus seni rupa. Saya coba masuk lagi seni rupa waktu itu di Unpas, dan saya nggak nyelesain itu karena mahal dan buang duit. Dan saya jalan terus tanpa pendidikan formal sampai akhirnya saya ada di sini. Waktunya juga nggak sebentar, tapi perjalanan yang cukup panjang. Jadi saya bisa ngebayangin lah apa yang Manda rasain pada saat itu, kurang lebih tanpa skizofrenianya. Terus Jal? Media apa sih yang pertama Manda gunakan? Apa sudah ke kanvas atau emang masih di kertas coret-coret seperti itu? Dan yang saya tahu perhatiin desain artwork Manda ini kan sangat khas ya. Ya saya kan awam tentang seni rupa gitu dan
saya juga. Jadi masa bisa diceritain, dan kalau ternyata kan sosok yang digambarkan kalau itu pun manusia adalah kan wanita ya. Pop Dengan art. rambutnya yang panjang. Ini maksudnya Iya. kita ngomongin pop art atau pin up art atau apa nih? Itu aku pengen tahu juga dong itu. Wah. Karena istilahnya supaya nanti kita juga bakal sharing kalau misalnya ini Manda mungkin punya karya juga ya di elektronik, maksudnya ada publish di mungkin di I don't know ArtStation ataupun Instagram atau apa. Manda harus sharing supaya teman-teman yang lain juga bisa lihat sebenarnya hasil karyanya seperti apa sih. Itu harus kita bagi. Oke, lanjut tentang si karyanya sendiri, silakan lanjut. Gimana Om Ojel tadi dari awal apanya yang mau ditanyakan? Pertama, media untuk menggambar. Apakah langsung dulu atau gimana gitu? Enggak, saya nih kan akhirnya gimana ya, karena awalnya udah gimana ya kan. Saya ini berjalan dari dendam ke dendam. Pertama dulu dari dendam ke dendam. Dulu saya bekerja dengan penghasilan yang cukup mapan. Lalu kemudian saya dipecat. Saya tidak punya uang lagi. Saya terbiasa dengan kanvas. Akhirnya saya nggak punya uang. Saya dengan bolpen dan kertas. Jadi sampai akhirnya sekarang itu bolpen dan kertas, karena sejarahnya saya nggak punya uang pertamanya gitu. Tapi kalau sekarang ada nggak ada modal. Kalau sekarang apapun yang ada dan apapun gimana? Cabut dulu, oke, lanjut. Iya, kalau ada kanvas ya kanvas, kalau ada kertas ya kertas gitu, nggak masalah, yang mana aja. Itu untuk medianya ya, media yang dipakainya. Kalau misalkan digital gimana? Apa Manda pakai digital juga? Digital juga, tapi digitalnya lebih ke kayak ke painting gitu, tapi digital painting, oke. Lebih kayak ke painting, bukan ilustrasi atau apa gitu. Alright. Iya, digital painting. Dan itu untuk sekarang ini kalau misalkan tapi sekarang ini Manda kerja kantoran lagi kan, maksudnya atau enggak? Freelance tetap. Freelance, oke. So di waktu yang mungkin ada lebih, yang senggang dikala lagi nggak ngerjain freelance yang gimana gitu, yang ngehasilin banget, Manda masih tetap bikin artwork juga atau gimana? Setiap hari. Setiap hari. Oke. Luar biasa ya kayak gitu. Gak kehitung berarti jumlah portfolio yang udah Manda bikin. So, tapi itu semua di share gitu, dibagi ke teman-teman atau gimana? Ada yang di-share, ada yang enggak, karena ada suatu ketika pernah ada teman yang tanya gini, "Lu tuh gambar apa sih? Gua nggak ngerti, coba gambar yang gua ngerti," gitu. Akhirnya saya ketawa aja kan. Saya ketawa aja, karena saya juga nggak gimana ya ngejelasinnya. Akhirnya saya bilang gini, kadang-kadang ada konsep, ide, atau pengetahuan yang saya tahu, tapi saya nggak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Itu saya tuangkan dalam karya. Betul. Jadi kalau misalnya bisa didefinisikan juga, berarti karyanya lebih ekspresif ya dibandingkan konseptual, betul? Atau enggak? Ekspresif, kadang-kadang abstrak, kadang-kadang cuma tulisan. Oke. So bukan sesuatu yang konseptual, bukan konseptual yang emang dipikirin, tapi sesuatu yang lebih dicurahkan gitu kan? Keluarkan. Ya. Oke. Itu saya gimana ya, nggak bisa ngomong juga sih ngedengerinnya. Maksud saya kayak saya benar-benar kayak ngelihat diri sendiri gitu loh. So ya sangat luar biasa sih. Oke Jel, ada pertanyaan lagi nggak buat Manda nih? Atau kalau misalkan belum ada pertanyaan, biarin Manda ngejelasin lagi sesuatu yang tentang perjalanan dia nih sampai ke sekarang ini. Karena untuk berkarya nggak segampang itu juga kan, karena kita boleh berkarya, kita boleh jadi seorang artis atau apapun, tapi yang namanya keperluan hidup ya, seperti keperluan pokok untuk bisa beli rokok dan sebagainya tetap harus dipenuhi. Iya. Nah, tolong dibantu nih supaya teman-teman bisa ngeliat proses Manda nih dalam ngejalanin itu gimana gitu loh.
saya yang out bentar, Jal. Gimana Om tadi prosesnya ya? Jadi gini, saya balik lagi pada akhirnya kita harus mengenal diri kita sendiri. Satu, ada beberapa orang yang saya tahu, bukan beberapa, mungkin 1-2 yang saya tahu memiliki mental illness dan mereka mempersalahkan penyakitnya untuk kebiasaan buruk yang mereka punya. Nah, itu sangat disayangkan gitu. Kita maksudnya harus ada pencarian diri, apa kita kurangnya, apa salahnya di mana dan segala macam. Sampai udah itu selesai, akhirnya saya mulai mencari uang, apa yang saya suka gitu. Saya suka dengan teknologi, saya sangat suka dengan teknologi, jadi saya belajar bikin website, bikin video dan segala macam, dan alhamdulillahnya berjalan begitu saja. Pemasukan datangnya dari website. Itu semuanya maksudnya self taught, otodidak kalau orang kita bilang. Otodidak. Kurang jempol gue. Bukan tuh lagi, gue mau udah pengennya 20 gue pengennya, tapi jarinya cuma 2 aja gimana? Sekarang lagi garap website apa yang lain? Enggak, sekarang lagi digital strategist. Jadi ada mantan anak ITB juga, desain produk atau desain interior gitu, desain interior. Dia punya perusahaan, boleh disebutin nggak ya? Namanya apa ya, lupa. Namanya Melwood. Melwood. Dia furnitur nih jangan-jangan nih. Dari namanya doang sih gue dengernya kayak Aha. Masih ada Jel kemampuan gue nebak. Dan sangat menarik karena apa ya? Karena kebenaran di negara ini nih yang saya tinggalin, ini interior desainernya banyak banget. Mungkin ya teman-teman pernah denger yang IKEA udah jelas dong, ada Yes, ada apa yang lain-lain. Ini di sini lu bayangin satu kota jualan ke IKEA semua. So rumah-rumah kreatif yang kayak kita suka lihat di Bandung, kayak misalkan kita punya clothing yang kerja sama desainer luar atau desainer dari Norwegia atau dari Swedia, itu biasanya mereka punya tampilan atau punya setting tema di tokonya tuh yang berbau-bau Eropa kayak gitu kan. Di sini lu jalan di kota, yang lu lihat tuh begituan semua aja, rumah terbuka, kaca terbuka yang emang isinya tuh flyer, pamflet. Yang kamu masuk tuh udah kayak museum sendiri-sendiri, dan hampir semua toko begitu. Makanya luar biasa banget. So makanya tadi nebak masalah furnitur itu. Oke, lanjutin. Tadi sampai ngerjain buat si Melwood. Shout out ya buat Melwood, mudah-mudahan. Oh iya ya, dia harus endorse nih disebut. Oh, nggak apa-apa. Kalau mau endorse ya syukur. Yang kasih ojel itu minimal kursi atau apa. Kesian. Ada tamu. Nggak jadi masalah. Oke. Silakan lanjutin lagi dari yang masalah pembuatan konten digital dan digital strategisnya itu. Ya, digital strategis, dan ini juga cukup menantang gitu. Sum up semua pengetahuan yang saya tahu tentang website, tentang marketing strategi, tentang sosmed dan segala macam. Jadi alhamdulillah ini dapat kerjaan ini, jadi saya bisa gue pengennya gini, bisa dikasih gitu, bisa dijadiin business plan gitu. Oh, iya, ngerti. Nah, dan orang-orang yang seperti Manda ini sebenarnya mungkin banyak juga ya. Cuma kesempatan, sekali lagi balik ke kesempatan. Karena kesempatan emang gak datang sama buat semua orang. Tapi kalau misalkan kita bisa saling ngerti, istilahnya dengan lingkungan sekitar kita, bukan cuma diri kita sendiri, kita juga bisa sebenarnya ngasih kesempatan itu buat teman-teman yang mungkin punya, who knows gitu loh. Ya itu sih yang mungkin saya bisa harapkan dari teman-teman yang ngedengerin, bahwa
di luar sana tuh masih banyak gitu loh orang yang perlu kita dan kita perlu mereka. So keep looking, keep searching. Kita nggak akan kekurangan lah orang-orang yang perlu kita, dan orang-orang juga semua perlu kita sebenarnya. Terlebih lagi di masa krisis kayak pandemi yang sekarang kan, banyak banget orang yang kehilangan kerjaan, orang yang banyak kehilangan usaha, dan mereka bingung untuk mau ngapain lagi nih. Gue mungkin bisa ngelihat balik lagi ke kita. Jadi yang kita kejar, ya mungkin semua orang kita bakal ngejar materi ya, maksudnya uang untuk kehidupan sehari-hari atau apa. Tapi proses kreatif itu coba kita lihat balik ke diri kita, apa sih yang sebenarnya kita bisa dan kita bantu gitu loh ke orang lain. Kayak misalkan si perusahaan Melwood ini kan, kenapa dia nge-hire Manda gitu loh. Tapi itu karena dia sendiri mungkin memerlukan bantuan dari segi istilahnya influence, dari segi digital marketing dan lain sebagainya. Mereka sendiri nggak bisa melakukan itu, makanya mereka hire orang yang bisa. So untuk teman-teman yang punya perusahaan di luar sana, bukan masalah ngehemat budget atau gimana ya, tapi kalau misalkan emang kalian punya dan kalian nggak bisa, banyak teman-teman di luar yang bisa ngelakuin itu. Dicari aja, bukan masalah paymentnya berapa, tapi jalan supaya sama-sama jalan enak, usaha berhasil, orang lain bisa hidup. Why not gitu loh. Pasti semua ada jalannya. Dan mungkin teman-teman pengen tahu akun Instagram Amanda ya, jadi biar bisa lihat profilnya Amanda juga karya-karya terutama nanti bisa ngecek. Silakan disebutkan secara verbal juga boleh disebutkan nanti, tapi kita bakal tetap tulis di bawahnya, akan kita ada link nanti di deskripsi. So tapi tolong untuk Amanda disebutin juga link-link apa aja yang bisa didatengin. Instagramnya Amanda Angela Soenoko, agak Soenoko. Oke. Amanda Angela Sunoko, SOE ejaan lama. So nanti kita bakal tulis juga, tapi siapa tahu ada yang ngedengerinnya di podcast, bukan lihat di YouTube. Ya itulah pokoknya. Datengin itu, lihat, cek. I mean like it's good. Juga mungkin ada link atau ya website atau blog yang bisa dilihat sama teman-teman. Di mana ya mana mungkin kalau menaruh. Ya, oke. Kalau websitenya itu di amdsnk.com, itu untuk studio desainnya web. Apakah butuh digital marketing atau butuh website atau butuh SEO, ya bisa menghubungi ke situ atau lewat IG juga boleh. Yang ada mah ini channel perlu SEO, tahu nggak lo? Gimana? Bener nggak Jel? Yang perlu SEO itu channel ini. Yang perlu digital strategi dan marketing adalah channel ini. Oh bisa. Ya karena awareness kalau ya. Butuh sembako. Ke rumah ojel, kalau butuh sembako ke rumah ojel. Nanti sama ojel bisa dikasih beras, cicak, apa yang kayak gitu ntar mau. Karena ya tujuannya juga harus ini juga, aku nambahin sedikit, maksudnya untuk kenapa kita harus saling bantu di sini? Karena lebih banyak banget gitu konten-konten yang selama ini kita lihat di media sosial ataupun di istilahnya media-media global, itu biasanya lebih mengedepankan untuk seseorang yang memang sudah ada di sini. Bukan yang di sini, ya kamu lihatlah istilahnya orang yang baru mulai jadi YouTuber atau mulai jadi Instagrammer, apapun itu. Mereka jalannya susah. Makanya balik lagi ke situ, semua orang butuh orang lain. Cari tahu gimana caranya supaya kalian juga bisa didengerin. So gunakan media sosial itu untuk gimana kalian bisa didengerin secara positif. So bukan cuma negatif aja. Mungkin itu Jel, silakan. Ya Amanda dan siapapun yang nanti jadi kamu di sini bisa memamerkan atau memperlihatkan karya-karyanya mungkin di kota Okis yang sekarang tinggal dan dikenal lebih luas, lebih global gitu, dan mungkin suatu saat mungkin Amanda bisa nyebrang ke Swedia. Kapanpun. Di sini mah pintu mah dibuka, ada saya di sini, jadi jangan takut, tinggal kontak aja.
Asal jangan minta dibayarin makan, aman gue mah. Ya siapapun ya, termasuk seniman seorang pelukis bisa karyanya bisa dilihat oleh orang atau bangsa yang lebih appreciate gitu terhadap sebuah ini. Gitu. Itu sih sebenarnya goal aku juga pengennya seperti itu. Kenapa bikin acara kayak begini jauh-jauh selain emang karena saya boring gak ada kerjaan lain. Ketika memang lagi nggak kerja, saya pengen supaya memperkenalkan sesuatu bukan dari segi tourism aja gitu, bukan Eropa begini, no, tapi lebih ke karya, apapun bentuk karya tersebut. Kalau memang karya itu bisa memiliki dampak, itu akan dihargai. Itu yang saya harapin juga sama teman-teman kita yang ada di Indonesia atau apa, mulai coba deh appreciate apa yang orang lain kerjain. Sekecil apapun nih di sini, seperti contohnya ada anak kecil aja lah. Terus anak kecil ini bisa ngegambar, oke? Dan dia dengan bangganya bisa ngeliatin si gambar tersebut sama orang tuanya ataupun orang lain, bahwa dia membuat gambar tersebut. Walaupun gambar itu mungkin coret-coret atau apa, tapi orang yang nggak kenal pun akan bilang, wow, karena dia udah makan waktu buat usaha dia. Jadi yang dihargai adalah time dan effort usahanya dia gitu loh. Beda sama di kita ya sangat disayangkan, tapi kenyataannya seperti itu. Lihat nih, aku punya gambar apa, misalkan ada kecil, oke. Sedih kan? Itu baru gambar, itu belum tulisan, itu belum nyanyian. Tapi terkadang juga banyak teman-teman kita atau orang yang kita kenal di Indonesia yang kadang-kadang juga terlalu maksa untuk anaknya atau untuk apa, untuk punya talent. Talent itu nggak bisa dipaksain. Jadi kadang-kadang ada ibu-ibu yang ikut sama anaknya, disuruh anaknya disuruh ngedance misalkan. Itu anak masih kecil, bangsa umur 5-8 tahun, tapi udah didandanin yang menor apa segala macam, tuh suruh dia joget. Talent bukan eksploitasi. Jadi lain gitu loh. Anak adalah anak, maksudnya kita harus membiarkan mereka berkembang. Anak itu mau dia anak kecil ataupun sudah dewasa, kita harus berikan waktu buat mereka untuk berkembang kalau menurut saya. Karena tanpa kayak gitu nggak akan bisa explore dia, dan orang lain juga nggak akan appreciate apa yang dia lakuin, karena dia nggak akan pernah ngelakuin hal itu sepenuh hati. So biarin, kalau kamu kebenaran teman-teman punya anak atau misalnya punya kenalan atau bisa punya teman lagi yang emang lagi ngejalanin proses kreatif, coba didukung apapun itu, karena dengan kita ngehargain biasanya orang akan lebih semangat gitu. Oke. Nah, ini ya masih berhubungan dengan kreativitas. Jadi yang saya tahu kan ya Manda sebagai pelukis, sebagai advokat, tukang gambar lah ya, dan itu kan menunjukkan bahwa Manda punya kecerdasan visual, dan juga selain itu Manda juga kan secara verbal pun kamu itu sangat cerdas. Dan kamu yang saya baca di IG atau di tapi kan suka nulis esai, kadang-kadang puisi yang panjang, dan yang saya tahu Amanda ini juga seorang pembaca, dia penggemar buku. Jadi satu-satunya yang nggak suka baca cuma saya doang di sini, oke? Baca komik udah paling bagus dah. Nah, yang saya tahu kan bacaannya juga bagi orang awam mungkin berat. Dia ini adalah seorang Amanda juga adalah seorang pembaca tulisan-tulisan yang filsafat. Jadi mungkin Manda bisa menjelaskan hubungan antara kreativitas yang sifatnya visual, menggambar, juga bikin konten website, dengan kesukaan akan membaca dan menulis itu punya yang saling terjalin atau gimana? Silakan. Enggak, kalau membaca sih udah dari kecil. Dari kecil tuh saya selalu umur TK, rumah saya di Ayudhya, Pajajaran kalau tahu. Ayudhya, waktu itu masih tinggal sama nenek. Nah, saya tuh TK udah jalan sendiri, bawa pocket isi uang receh untuk ke Gramedia. Baca di situ gitu, nggak bisa beli, baca di situ gitu. Nah, udah gede, tempat
Udah gede, tempat nongkrongnya pun nyarinya kayak rumah bacaan, rumah buku, apa gitu. Taman Memang, bacaan. Jadi minat bacanya cukup besar, tapi dikenalkan ke dunia filsafat itu saya SMP kelas 2. Waktu itu om saya kuliah di sastra Prancis kalau nggak salah. Dan dia punya buku dia punya buku Justin Gardner. Di situ kebetulan bukunya merangkum hampir keseluruhan secara garis besar filsafat itu apa. Dan saya baca itu SMP kelas 2. Dari situ mungkin Dunia Sofi. Oke. Dunia Sofi. Iya. Iya. Saya ngangguk-ngangguk aja. Tapi ya intinya pertanyaan-pertanyaan, saya udah mulai suka menganalisa sahabat-sahabat saya gitu. Pertanyaan, dia tuh orangnya begini, tapi yang dia tidak tahu adalah dia itu terpengaruhi perasaan seperti ini, jadi dia memperlakukan orang lain seperti itu gitu. Itu udah saya lakukan dari SMA. Jadi memang suka dan seiring. Luar biasa. Ya, seiring dengan waktu, dengan saya menemukan, gue nih jadi orang ternyata banyak kekurangannya, gitu. Maka tidak lain adalah saya harus memperkaya diri saya dengan ilmu, dan ya mungkin 90% tentang filsafat, tapi sisanya 10% buku sejarah dan segala macam. Bukan buku wayang, bukan. Itu apa aja. Oke, tapi dari bicara yang barusan ya, Jel ya. Saya merasa sedikit sedih juga karena saya bukan dibesarkan di kedua orang tua saya suka baca. Tapi saya menjauhkan diri dari baca karena kecil terus banyak kan. Dan saya menyayangkan gitu, kenapa saya nggak menikmati itu gitu ketika saya punya kesempatan itu. Makanya kadang-kadang itu yang saya ingin anak-anak saya nih ya, saya punya anak 4. So saya pengen anak-anak saya bisa ngerasain hal tersebut, baca atau apa gitu loh. Mungkin beberapa anak saya yang udah pada gede mungkin rada telat juga. Tapi yang kecil saya benar-benar pengen supaya mereka tuh ada minat untuk baca, untuk explore, karena nggak selamanya media itu berbentuk visual ya. Dari bacaan sendiri, kadang-kadang dari baca itu bisa membuat visual terbentuk. Dari imajinatif ya, maksudnya. Itu saya pengen banget. Saya ngarepin supaya kita bisa, orang-orang kita terutama gitu loh, teman-teman yang ada di Indonesia, supaya bisa lebih cek deh gimana baca tuh apa sih gitu loh. Ini hasil-hasilnya dua teman-teman saya yang amazing ini dari membaca, mereka publish, mereka bisa menuangkan perasaan mereka lewat tulisan. Buat saya itu sesuatu yang jauh sekali gitu dari pikiran saya. Coba dibayangin saya suruh nulis, makasih dah udah, tapi kalian ngelakuin ini gitu loh. Bayangin kalau misalkan semua orang bisa melakukan itu, bisa mengeluarkan curahan hati ataupun ide dan imajinasi dalam bentuk karya yang bisa dinikmati oleh orang lain juga. Karena saya lihat ini dari tadi nih contoh buku bacaan gitu loh. Tadi Manda baca buku yang terbitan dari Prancis atau apa gitu. Dia juga mungkin baca buku yang terbitan Belanda tahun jebot nggak tahu kapan. Tapi apakah orang Belanda atau orang Prancis baca buku Ojel? So itu. Nah. Iya kan? Jadi itu yang lagi saya pikirin sekarang, bahwa kalau misalkan apresiatif tentang pembaca ataupun menulis itu sudah digalakkan dari dini, mungkin orang akan lebih bisa apresiatif tentang apa yang teman-teman lakuin, tulis atau apa itu locally, secara lokal di tempat yang dekat aja dulu, tetangga atau whatever. Setelah itu kan akan berkembang. Ya mungkin si orang Prancis yang nulis buku filsafatnya juga dia kagak niat nulis filsafat dibaca sama orang Indonesia, enggak. Ya kan? Mungkin pada saat itu dia kagak tahu juga Indonesia di mana sih gitu. Tapi akhirnya dibaca gitu loh. So
Mungkin pesan dari saya sedikit sih, coba deh apresiasi sedikit hasil karya teman-teman kita yang ada di lokal, yang ada di Indonesia. Mereka punya hasil yang cukup luar biasa. Ngelihat dari tebalnya doang aja gue udah males. So itu sih mungkin harapan dari saya buat teman-teman yang dengar di luar. So itu bawa tuh buku keluar negeri. Kenapa saya sebetulnya saya pun dulu pas kecil SD suka gambar. Jadi saya sebelum membaca pun kayaknya saya lebih suka gambar karena dulu ya saya penggemar komik ya, komik wayang bener. Raposasi. Sarua. Dan itu sangat mempengaruhi saya sampai sekarang gitu ya. Kenapa pada akhirnya saya suka sejarah, saya suka mitologi, saya suka membaca. Dan ketika kecil saya sempat mengadopsi ya bikin cerita wayang gitu loh, beberapa panel Raposasi. Tapi ya gitu-gitu aja, tidak berkembang. Dan kemudian ketika SMP saya mulai menggambar para rocker gitu ya, menggambar Dimas Hetfield, menggambar Kurt Cobain gitu. Sangat kreatif gitu. Tapi saya tidak ternyata saya mengaku bahwa saya tidak bakat untuk menjadi seorang penggambar apalagi pelukis. Dan ketika masuk ITENAS pun dulu arsitektur saya menganggapnya itu gambar indah, gambar seni rupa, ternyata gambar teknik kan. Gambar teknik, gambar mikir. Ya, gue bete banget maksudnya. Saya keluar, saya nganggur, kemudian masuk sastra, Unpad, ya di sana saya menemukan ya mulai suka nulis gitu. Dan sekarang ya menggeluti itu, dan saya rasa setiap orang cut off Jel, sorry, bisa diulang lagi? Tadi barusan putus. Ya, maksudnya saya percaya bahwa setiap orang punya potensi untuk berkembang gitu di bidang yang dia gemari. Ya kalau Oki dalam game, dalam ini juga Amanda juga, saya kan kita tuh beririsan tapi juga dalam hal ini kita kadang berseberangan kan, maksudnya. Betul. Tapi kan ya itulah maksudnya. Tuhan sudah mengasih setiap manusia kelebihan, beberapa kelebihan, dan itu akan jadi bekal kita untuk tetap bertahan hidup selain mencari uang gitu kan. Ya dengan adanya podcast ini bisa jadi tambahan ilham ya benar, inspirasi. Jadi ya kita harus confident dengan diri kita. Tapi itu balik lagi ke tadi ya Jel ya, maksudnya kalau misalkan tadi Ojel kan sempat nyebutin bahwa Tuhan memberikan kemampuan yang berbeda-beda gitu loh ya buat manusia. Itu menjadi sebuah alasan lagi kenapa manusia harus saling membantu. Kalian melengkapi gitu loh, karena kita punya media, tapi media itu akan lebih indah ketika kalian membuatnya sebagai sebuah mixed media. So, bukan hanya effort dari satu orang, bukan hanya gambar bisu, tapi cerita, tapi jadi banyak sekali proses yang bisa dimasukin. Even kalau misalkan tadi kita sampelin, misalkan buat website itu tidak hanya sekedar tulisan dan gambar saja. Zaman sekarang interaksi itu udah ada di website dengan istilahnya web language itu HTML5 bla bla bla, itu udah bikin si website tersebut lebih dari hanya sekedar website. Bahkan even aplikasi yang ada di handphone pun itu basisnya basis website kadang-kadang gitu loh. So kalau kita bisa combine itu dengan benar, aku rasa Indonesia bisa jadi tempat yang lebih indah lagi buat ditinggali. Karena orang semua saling membantu dan saling menghargai. Oh my god. Itu harapan gue banget. Pengen banget ngelihat Indonesia yang memang lebih berkembang. Oke, dan ini kembali ke Manda ya. Dan yang saya tahu Manda itu juga kan suka musik. Oke. Dan musiknya mungkin dari Om ya. Jadi seleranya nggak jauh sama generasi kamu. Kalau saya generasi baru, saya Justin Bieber, saya Taylor Swift.
Saya nggak suka lagu-lagu orang-orang lama kayak gitu. Nggak denger. Bohong deh. Iya. Udah buka kartu duluan anak 4 mah udah nggak bisa bohong. Ya, oke, siap. Apakah musik yang kamu dengerin gitu ya juga mempengaruhi karya kamu di bidang visual dan juga bidang tulis? Atau emang itu mah cuma? Jadi gini ya, segala sesuatu itu kalau kita mau memaknai gitu, punten ya, pada mengkol dulu sebentar. Agak apa-apa, pengkol ke mah. Kalau kita mau memaknai gitu, ya semua berisi keindahan gitu kan. Maksudnya lagu saya nggak pernah bisa lepas dari lagu, liriknya, musiknya, sejarahnya, saya mencintainya. Dan kadang-kadang untuk kasih kode-kode juga boleh. Bener. Nyanyian kode berarti itu. Nyanyian kode berarti warkop. Nyanyian kode. Yang begitu, jangan sampai lolos. Oke, terus. Iya gitu. Dan memang kebanyakan saya suka dipengaruhi oleh om saya, terus ibu juga. Dipengaruhi di sini diinfluensi ya, bukan dipengaruhi yang gitu. Iya, dipengaruhi. Ibu dan bapak saya gitu, kebanyakan itu. Gitu. Dan kalau ditanya apakah berpengaruh kepada karya, saya 24/7 itu dalam keadaan kayak itu tuh udah kayak substance gitu, udah kayak substansi. Yang memang harus di-abuse tiap hari. Betul. Aku bisa dengar lagu apa bisa melukis gitu. Aku ngedenger lagu apa bisa bikin lukisan gitu. Oh nice. Tips juga tuh ya buat yang dengar, siapa tahu lagu bisa nge-boost kalian untuk jadi berkarya yang baik itu lukisan, tulisan atau apapun itu. Hilang suara Jel. Kalau kita hilang. Akan berkarya. Ulang, ntar. Masa sih? Iya serius, gue nggak bohong. Ntar gue cut ini gampang. Oke, ada. Ada. Ya. Oke. Jadi malas udah. Jangan diulang. Ulang lah, gimana sih lu? Ya kalau amanah mah kan dengerin musik buat mediasi, buat bikin apa? Ya maksudnya pendorong Gus buat berkarya. Nah, kalau kita tulis atau melukis saya kalau dengerin musik curhat gitu. Kamu melukis. Ya itu juga. Pelatih kamu nih. Musik yang siapa ini Amandu tuh yang cozy, yang British gitunya. British. Yang British. Kenapa harus British? Britpop. Kamu Indies deh. Britpop. Aduh, merasa kembali ke 90-an ya Allah. Iya itu, harus dibikin itu. Tapi Manda ada karya secara musik juga nggak? Atau nggak ada? Ada banyak. Oh ada? Ada banyak. Bikin lagu gitu banyak, seperti Tuan Ojel ini? Oh, karya lagu ada tapi nggak pernah layak untuk dipublikasikan. Oke. Ada. Kamu kok ada di Spotify nggak? Atau emang buat enggak tuh file sendiri? Sendiri ya, jadi ada yang mau bikin instrumen humming lagu suara aja. Ya mungkin untuk sekarang belum layak dipublikasikan, tapi mungkin suatu saat. Dan yang bikin kamu itu? Iya. Yang bikin Manda? Iya. Dengan liriknya? Lirik ada. Dengan lirik nyanyi aja biasa. Dan saya baru tahu sekarang bahwa dia itu suka menulis lagu. Aku juga bikin film. Kurang ajar. Tuh kan. Tuh bikin film. Kalau film ya iya mau. Ini mah Oki, ini mah versi perempuan ini mah udah. Oki tapi cewek ini mah, mana mah Oki banget tapi cewek sebetulnya. Makanya saya nggak bisa berkata-kata karena apa semua yang dikatakan sama Manda, anjrit, aing eta mah tuh. Jadi gitu loh.
Luar biasa. Film apa? Kenapa? Filmnya tentang biasa masalah psikologi. Dia intinya mempertanyakan masa lalu itu tempatnya di mana sih, dan jati dirinya dia yang sekarang, jadi dalam secara anjrit. kesadaran ya, tapi lihat dulu lah filmnya. Itu udah pernah dipamerin di Oh, a published sama movie. Nice. karya akhirnya Anak Itenas dipakai. Itu harus Mereka ada Anak link, Itenas yang harus ada linknya tuh. Orang harus lihat itu. lalu Malu pakai baju. ya gitu. Wow, gila ya Jel. Banyak banget yang saya pribadi pelajarin dari obrolan kita yang sekarang ini. Tolong ceritain tentang film Ya. itu yang kamu bikin, yang mana bikin, tentang apa dan siapa bikinnya, bagaimana proses kreatifnya. Oke, jadi film ini tuh sebenarnya pertamanya tujuan awalnya adalah untuk tugas akhir Anak Itenas, desain komunikasi visual gitu. Nah terus entah gimana di perjalanan akhirnya dalam proses eksekusi gitu, baik cerita, narasi, lalu pemainnya saya juga, cerita, narasi, pemain saya semua yang Kabeh semua weh yang pokoknya mah. ngerjainnya gitu. Kecuali hal teknis gitu kayak Ah. kalau kamera, editing dan segala macam itu Anak Itenas I see. gitu. Nah ceritanya tuh tentang seorang ibu rumah tangga tapi masih muda, belum punya anak. Ini judulnya juga Renata gitu, kayak sinetron banget deh pokoknya. Nah ini dibuatnya Untung bukan tahun sidul. 2010. Oke. 2010, oke? Dibuat tahun 2010. Nah, pokoknya intinya dia nih mempertanyakan semua skin yang ada di dirinya. Skin dalam arti kata kalau di game gitu ya. Skin dalam arti kata gue nih masih muda, ibu rumah tangga, tapi saya pernah muda. Lalu dia mempertanyakan, saya juga punya eksistensi sendiri di selain baju daster ini dan belanjaan ini dan masak-masak ini. Ya gitu kurang lebih seperti itu deh, jadi intinya dia mempertanyakan satu persatu eksistensi dirinya sendiri, lalu dia bingung, saya yang mana ya. Jadi sedikit ada Saya nih apa? menceritakan tentang woman empowerment mungkin ya, seperti itu. Ya, Wow. kayaknya enggak deh. Iya sih. Wow, alright. Saya nggak bisa ngomong Jel, udah Jel. Gitu. Bagus. Luar biasa Ya kan, banget. mungkin teman-teman tuh pengen Terima kasih Amin. nonton dan saya pun pengen Iya, nonton. nanti Saya belum nanti aku kasih linknya. Nanti ada linknya. Oke, lanjut. Oke, sekarang. Kita nggak punya waktu terlalu banyak lagi nih Jel. Kita sudah mendekati 1 jam, 5 menit menuju Udah 1 berapa? jam. Oke. Ini tapi gue masih pengen ngobrol sebenarnya. So jadi nanti suatu saat sangat diharapkan kalau misalkan Manda juga bisa ada sama kita sekarang nih, bukan Mau sebagai banget, ya. bukan sebagai tamu lagi, tapi sebagai host yang bisa ngebantu Mau kita banget. ngobrol. Amin. Itu yang kita harapin banget, dan ini juga yang kita harapin dari teman-teman semua, bahwa kita ngedatengin teman-teman untuk berbagi pengalaman, bukan cuma sekedar itu aja. Kita bikin sebuah komunitas, kita bikin sebuah tight knit group yang emang benar-benar bisa saling ngebantu satu sama lain. So mudah-mudahan dengan adanya usaha channel ini, itu semua bisa terrealisasi gitu loh, dengan konten yang lebih baik lagi ke depannya. Karena kita masih harus banyak belajar. Makanya itu ide dan semua saran dari teman-teman semua kita sangat apresiasi, dan tolong dikirimin. Jangan sampai enggak, apapun itu jelek, bagus, kurang apa, lebih apa, tolong dikirimin ke kita. Bisa langsung ke saya atau ke Ojel, atau mungkin bisa kan lewat Manda, nggak jadi masalah. Atau kalau yang paling penting adalah
datengin si channelnya, dengerin di Spotify, kita bakal ada di YouTube. Instagram memang belum keisi, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa isi pakai konten-konten yang menarik. Mudah-mudahan itu bisa ngebantu buat kalian semua. Tapi mungkin untuk yang sekarang ini kita harus udahin ya, teman-teman semua. Boleh dong terakhir dari saya? Oh boleh, jelas dong. Mumpung didengar banyak orang. Amin. Iya. Ini saya sudah, maksudnya apa ya? Saya pada usia yang nggak mikirin lain-lain kecuali apa yang bisa saya lakukan. Nah, untuk teman-teman yang di bawah saya atau seusia saya gitu, kalau bisa hilangkanlah klater itu apa ya? Distorsi. Iya, gangguan kecil itu. Gangguan yang menurut kamu nggak perlu gitu sebenarnya, dan mulai fokus ke apa aja yang bisa kamu lakuin. Sayang soalnya waktunya makin tua, ternyata makin tua makin menurun. Kayaknya ya. Oh, itu bukan kayaknya lagi, itu kayaknya memang ilmiah. Makin tua kita semakin kurang. Makanya itu, semakin tua kita juga semakin butuh orang lain. So, ya nggak jauh dari topik sekarang ini, kita nggak bisa hidup sendiri. Yeah. And oke, kalau gitu terima kasih banyak loh ya, Manda udah nyempetin waktu untuk ngobrol sama kita. Saya pribadi saya seneng banget, Ojel juga mungkin seneng, tapi kayaknya dia ke-freeze mukanya kayak begitu. So, saya berterima kasih dari pihak kita. Sama-sama, terima kasih juga. Mudah-mudahan kedepannya kayak tadi, Manda bisa join lagi sama kita juga. Amin. Oke. So, buat teman-teman yang udah ngedengerin, apalagi sampai sejauh ini, saya mau mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa datang lagi dengan konten yang lebih baik. Alright? So, saya ucapkan selamat malam, pagi, siang, sore, dimanapun dan kapanpun kalian berada. Saya Oki dan Ojel yang menghilang, dan ada Amanda. Kita pamit, terima kasih banyak. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam.